Kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk memperkuat kualitas belanja, optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, serta pengelolaan pembiayaan yang hati-hati atau prudent dan berkelanjutan atau sustainable. Prinsip efisiensi dan efektivitas menjadi roh utama di dalam alokasi anggaran 2026. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, pemerintah mencermati secara seksama pandangan dan catatan fraksi-fraksi DPR. Pemerintah juga menyambut baik dorongan untuk menjaga kesehatan fiskal dan tetap memberikan ruang kebijakan yang cukup bagi percepatan transformasi ekonomi. Perkenankan kami menyampaikan tanggapan atas pandangan fraksi PDIP Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sosial, Partai Amanat Sosial, Partai Demokrat mengenai asumsi dasar ekonomi makro 2026. Kami berterima kasih atas dukungan Dewan terhadap asumsi pertumbuhan ekonomi 2026 yang diusulkan pemerintah pada rentang 5,2% hingga 5,8% year on year. Kami menghargai pandangan lebih optimis fraksi Gerindra agar batas atas pertumbuhan ekonomi mencapai 6,3% dan fraksi PKB dengan batas atas 6,0%. Usulan fraksi Gerindra dan fraksi PKB tersebut mempertimbangkan agar arah pencapaian target pertumbuhan 8% pada tahun 2029 dapat dicapai. Fraksi Golkar memberi catatan agar pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi maksimal di batas atas yaitu 5,8%. Pemerintah memiliki semangat yang sama untuk dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Upaya mewujudkan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentu masih harus menghadapi berbagai tantangan yang harus kita atasi bersama. Dari sisi demand atau permintaan, untuk mencapai pertumbuhan tinggi, konsumsi rumah tangga harus didorong lebih tinggi lagi, yaitu pada 5,5%. Hal ini berarti pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan kesempatan kerja sehingga income masyarakat dapat meningkat. Konsumsi rumah tangga menjelaskan 55% dari PDB nasional. Daya beli masyarakat harus dijaga, inflasi rendah, kesempatan kerja yang tinggi, dan dengan berbagai intervensi pemerintah baik di bidang pangan dan energi untuk bisa menjaga daya beli. Program untuk mendorong konsumsi masyarakat terus ditingkatkan. Program makan bergizi gratis terus ditingkatkan dan ekspansif untuk dapat menciptakan multiplier yang tinggi dan menciptakan rantai pasok yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, serta menyerap tenaga kerja secara langsung 1,7 juta tenaga kerja. Program strategis lain seperti pembangunan koperasi Desa Merah Putih dengan target 80.000 koperasi, penyaluran kredit usaha rakyat bagi 2,3 juta debitur, serta program perlindungan sosial seperti PKH, kartu sembako, bantuan subsidi upah, dan program lainnya akan dilaksanakan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.
untuk mendorong investasi karena pertumbuhan ekonomi tinggi tidak mungkin tercapai tanpa pertumbuhan investasi yang signifikan. Growth dari investasi harus dijaga atau ditingkatkan pada tingkat 5,9% year on year. Ini berarti Indonesia membutuhkan investasi baru pada tahun 2026 untuk mencapai target pertumbuhan yang tinggi dengan investasi senilai minimal 7.500 triliun. Industri dana pensiun di tanah air menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat total aset dana pensiun mencapai 1.500,06 triliun rupiah per September 2024. Di sela rapat kerja bersama dengan Komisi 11, Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan angka pertumbuhan aset tersebut setara dengan kenaikan 10,1% secara tahunan. Sementara di akhir kuartal 3 2024 lalu, jumlah peserta dana pensiun mencapai 28,69 juta orang. Angka ini meningkat 3,42% secara tahunan. Pensiun juga menunjukkan peningkatan total aset. Saya tidak malu-malu. Update, maka data yang ada di Taspen. Walaupun di hadapan sahabat-sahabat di luar negeri saya juga tidak malu-malu. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Satu layanan yang kami berikan itu adalah layanan. Kekurangan Indonesia adalah kita. Memudahkan para calon pensiunan itu mendapatkan haknya ketika kurang tegas, kurang berani, kurang disiplin, kurang keras menjaga kekayaan kita. Terlalu banyak kekayaan Indonesia yang tidak sampai ke rakyat Indonesia. Saudara-saudara, dengan demikian saya harus memimpin suatu pemerintah yang berani untuk menegakkan efisiensi penghematan. Dengan efisiensi penghematan, kita bisa investasi di hal-hal yang sangat penting. Saya terima kasih Menko Infrastruktur dan menteri-menteri bisa memahami ini, bahwa sekarang ini yang saya ingin amankan adalah sumber pangan Indonesia dan sumber energi. Dan alhamdulillah tanda-tanda sudah jelas di hadapan mata dengan kebijakan-kebijakan kita dalam beberapa bulan ini. Dan sekali lagi saya tekankan, peranan dari pemerintah sebelum pemerintah yang saya pimpin harus saya tegaskan di sini bahwa transisi dari pemerintah Pak Jokowi kepada saya adalah yang ikut menentukan bahwa kita sekarang bisa bekerja dengan cepat. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani mengakui kebaikan dan keberhasilan pemerintah-pemerintah sebelum kita. Saya tidak akan pernah malu-malu bahwa apa yang kita kerjakan sekarang tidak kecil peranan pemerintah-pemerintah sebelum ini. Semua pemerintahan sebelum ini sangat berjasa. Kalau kita bicara infrastruktur, kita bisa lihat dengan mata kita apa yang dibangun oleh Bung Karno, oleh pemerintah pertama kita, dilanjutkan oleh Presiden Soeharto, dilanjutkan oleh presiden-presiden selanjutnya. Tidak ada suatu pembangunan bangsa yang datang demikian seolah-olah jatuh dari langit. Tidak. Pembangunan suatu bangsa dibangun dengan keteguhan, dengan kesabaran,
batu demi batu, langkah demi langkah, dengan keringat, dengan darah, dengan air mata. Semua infrastruktur yang kita nikmati dibangun oleh pendahulu-pendahulu kita. Dengan demikian, yang sekarang kita lakukan adalah prioritas. Dalam tahun-tahun pertama, saya kira dalam 2-3 tahun ini, prioritas kita masih untuk menjamin pangan kita. Dan alhamdulillah, produksi pangan, prestasi pangan kita adalah terbesar sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mau diakui, mau tidak diakui, cadangan beras kita sekarang di gudang-gudang pemerintah adalah terbesar sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia.